Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak semuanya, kita pertama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, yang telah memberikan kesempatan pada malam hari ini kita bisa bertatap muka di ruangan ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau memberikan syafaat kepada kita semua di akhir zaman. Bapak-bapak semuanya, Ustadz dan semuanya, tadi sudah disampaikan, mungkin perkenalan dulu, nama saya Asrin. Ya, saya kenalkan. Saya belum layak sebenarnya disebut Ustadz, hanya ya keinginan saja untuk ya ini salah satu jalan kita berbagi pengalaman, mungkin berbagi ilmu yang sedikit saya tahu, ya kita berbagi. Ya, kegiatan saya, Pak semuanya, saya aktif sebagai ASN, sebagai pengajar di Poltekkes, jadi Politeknik Kesehatan Semarang. Kalau kantornya itu ada di Mersi, ya dulu dikenal dengan Akper, kalau dulu Akper namanya. Nah, sehari-hari saya di sana untuk yang ngomong anak didik juga sama mahasiswa. Mungkin kalau di sini kan TK ya, TK. Mungkin bapak sekalian banyak yang wali murid atau wali santri ya. Yang wali santri siapa aja ya Pak? Ini, Mas Rian. Pak siapa Pak? Pak Dodi. Ya, wali santri. Yang lainnya Pak siapa Pak? Pak Agus, wali santri. Dari Kedung Ringin juga ya Pak? Oh, perumahan yang sini ya, Kedung. Iya, iya. Pak siapa Pak? Biar kalau Pak Ahmad dari Cilongo. Iya, iya, Pak Ahmad. Belum pernah ketemu apa ya? Ya. Pak Pras dari sini aja, RT sini ya. Bapak Nun Sewu Tangin. Ya, dari sini juga ya, Pak. Oh iya. Ya. Nun Sewu masih. Ganda. Mas Ganda dari mana? Kedung Wulu. Kedung Wulu, ya. Nun Sewu, Pak. Pak Wasil. Pak Wasil dari Pasar Pon. Oh iya, ini belum kalian biar saling mengenal, Pak. Ya, kalau tadi saya Asrin, Pak. Saya aslinya itu dari Sumatera, Pak. Bangka Belitung. Hanya di Purwokerto sudah mungkin lebih dari 30 tahun lah ya, dari 30 tahun sudah jadi orang Purwokerto. Walaupun bahasa Banyumasnya belum begitu lancar, tapi bisa sedikit-sedikit belum lancar. Kegiatan sehari-hari yaitu tadi, di samping kegiatan-kegiatan lainnya ya mungkin dakwah bersama teman-teman ini untuk saling mengingatkan di dalam kita, dalam rangka kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya diberikan amanah untuk menyampaikan ya berkaitan dengan kajian ayat tangguh ini, dan malam ini saya akan menyampaikan terkait dengan visi keluarga Islam.
Bapak sekalian. Jadi di dalam kehidupan kita ini yang Allah ciptakan ini tentunya harusnya kita itu mempunyai visi, Pak. Harus visi itu adalah kira-kira visi itu sesuatu yang terakhir ingin kita capai sebenarnya. Di mana-mana kalau di kantor pun juga dibuat harus ada visinya. Kalau di kantor saya itu ada visinya, ada visi, tujuan, kemudian misi itu harus dibuat. Sehingga nanti untuk mencapai suatu tujuan itu mudah kalau ada visinya. Nah, di dalam keluarga kita juga harus sama, Pak. Harus ada yang dinamakan dengan visi. Visi kita sebagai keluarga Islam. Nah, karena jangkauan visi ini sangat jauh sekali ke depan. Nah, dari visi inilah akan menentukan kemana kita itu akan melangkah, ya, kemana kita akan melangkah, ya. Sehingga perlu ditetapkan visi dalam keluarga itu. Sebagai orang Islam, sebagai Muslim harus punya visi, Pak. Tapi malam ini kita akan jelaskan pentingnya visi ini. Nah, kemana langkah kita? Nah, kalau menentukan langkah kita ini, maka harus kita memulai dari akhir untuk menentukan awal mulanya. Nah, visi itu adalah, visi ini kan langkah akhir yang akan kita capai. Sehingga nanti dari mana kita memulai untuk mencapai visi itu harus ada ini, ya. Nah, mungkin tahu Pak, kira-kira visi kita ini apa? Bapak sekalian tentu sudah tahu mungkin visinya. Kira-kira mau kemana visi kita itu? Apalagi sebagai orang tua, ya. Karena ini akan terkait kita sebagai orang tua juga. Kalau kita tidak punya visi, nanti dalam mendidik anak dan sebagainya ngacau, ya, ngacau. Arahnya tidak jelas, Pak. Dulu saya juga sebelum saya mendapatkan pemahaman dari teman-teman guru-guru terkait dengan visi ini, mungkin visi hidup saya tidak tahu, tidak. Sehingga apa yang terjadi, ya, hasilnya sekarang ini mungkin pada anak saya sendiri. Anak saya sendiri. Visinya dulu pasti, ya, sebelum diberikan pemahaman tentang visi seorang muslim itu, saya tidak ke visi ini, Pak. Mendidik anak itu disekolahkan tujuannya adalah untuk apa? Untuk kerja, ya, Pak. Untuk kerja. Selesai pendidikan tinggi, selesai pendidikan yang bagus. Tetapi mungkin ada sisi-sisi yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Ini yang harus dibenahi. Saya termasuk terlambat, Pak, membenahi. Karena itu harusnya di dalam keluarga, dari keluarga kita, anak kita dari kecil sudah ditanamkan visi ini. Ya, visi sebagai seorang kepala keluarga. Ya. Kemana kita akan melangkah? Ini menentukan arahnya. Sehingga untuk kalau dia sudah salah, Pak, menentukan ini, pembenahannya susah. Itu terus terang terjadi pada saya. Meluruskan mindset anak itu susah, Pak. Kalau sudah. Sekarang anak saya itu sudah selesai pendidikan dokter. Untuk meluruskan ke visi keluarga muslim itu yang sebenarnya susah, Pak. Karena di dalam otak dia ini sudah visinya dulu adalah visi kapitalisme. Itu yang selalu terjadi. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua. Mumpung anak-anak mungkin masih kecil, kita sudah menanamkan visi-visi ini, visi keluarga muslim ini benar-benar ditanamkan. Kalau dia sudah terpengaruh dengan lingkungan banyak sekali, susah, Pak, meluruskannya. Saya butuh upaya, usaha untuk meluruskan itu. Pandangan-pandangan dia terhadap masalah tujuan hidup dan sebagainya. Ini yang perlu. Itu terjadi pada
saya pribadi, Pak, terus terang saya mengalami kesulitan untuk sekarang meluruskan pandangan-pandangan yang tentunya di zaman sekarang adalah ideologinya. Kita ini kan ada 3 ideologi yang berkembang saat ini ya, Pak. Ada ideologi apa? Mungkin Bapak tahu. Satu, tentu kita sebagai orang Islam harusnya adalah memegang ideologi Islam yang tentunya harusnya. Tapi faktanya nanti kita lihat. Yang kedua, ideologi yang sangat mempengaruhi kita saat ini, sekarang ini. Ideologi kapitalisme. Yang ketiga, ideologi komunisme. Ini bertarung. Dan saat ini faktanya ideologi kapitalisme dan sebagainya itu di lingkungan kita ini banyak terpengaruh dengan itu. Dan untuk membenarkan itulah butuh upaya. Mudah-mudahan kita semua bisa membawa semua keluarga kita untuk memegang ideologi Islam ini. Nah, kita harus mulai dari visi ini, Bapak Ibu, Bapak semuanya. Nah, visi kita adalah bahagia dunia dan akhirat. Itu merupakan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita. Yang mana nanti Untung Cahaya ini adalah tujuan akhirnya kemana? Neraka atau surga. Pasti itu yang ingin kita capai. Keinginan setiap orang pasti adalah ke surga. Nah, kalau salah-salah kita menetapkan visi, tentu akan melenceng ke yang khawatirkan adalah ke neraka. Jangan sampai kita dan keluarga kita terjerumus ke sana. Yang kita inginkan adalah bahagia dunia akhirat, kita masuk surga itu, Pak. Itu yang kita harapkan. Ini perlu hati-hati kita dalam menetapkan visi. Ya, tentunya kita ingin masuk ke surganya. Nah, untuk masuk ke surganya ada kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah takwa. Kita harus bertakwa. Kita sudah tahu semua, tidak akan kita jelaskan apa itu takwa. Yang jelas adalah secara umum takwa itu adalah kita meninggalkan, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya itu. Nah, kita taat kepada sang pemilik surga. Nah, apa hubungannya dengan kekuatan visi? Karena visi inilah yang akan menuntun kita ke sana, Pak. Visi ini yang akan memberikan kekuatan kita untuk mencapai tadi tujuan akhir kita. Untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, untuk mencapai surganya. Ini dimulai dari kekuatan visi ini. Nah, kekuatan visi memang tidak nampak secara langsung. Ya, tidak nampak. Namun dia ada dalam diri manusia. Ya. Kemudian dengan kekuatan visi ini akan terkandung energi yang sangat dahsyat. Akan terkandung energi yang sangat dahsyat. Nah, ini ada beberapa, nanti kita akan bercerita tentang kekuatan visi ini. Tapi sebelumnya, saya ingin berikan contoh satu kekuatan visi ini. Sebelum ke yang umum ya, yang khusus di Islam. Mungkin pernah dengar ya Pak, pernah dengar ceritanya bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Pernah dengar ya cerita sejarah Islam, bagaimana beliau menaklukkannya. Ini sebenarnya adalah dari kekuatan visi, tujuan. Dimulai dari mana visi ini? Ya, salah satunya adalah pada saat Rasulullah pada saat sedang mempersiapkan perang Khandaq ya, mempersiapkan perang Khandaq abad ke-5. Pada saat Rasulullah dan sahabat-sahabat pada saat itu sedang beristirahat sejenak, ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah," kurang lebih demikian, "daerah mana yang akan kita taklukkan setelah ini?"
Maka pada saat itu Rasulullah menjawab mana? Yang dijawab pada saat itu dua pilihan, Roma atau Konstantinople. Ya. Maka Rasulullah menjawab, maka akan menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa antara lain orang yang tergabung dalam penaklukan itu adalah sebagai orang yang mulia, pasukan-pasukan yang mulia dan sebagainya. Nah, ini sebuah di dalam hadis dicantumkan demikian. Dan ini merupakan sebuah visi dari Rasulullah untuk penaklukan itu. Sampai terus sampai beberapa abad, sampai akhirnya pada masa Muhammad Al-Fatih yang memimpin kesultanan pada saat itu. Dari mulai kecil sudah ditanamkan itu, Pak. Sudah ditanamkan. Salah satu yang kuat menanamkan visi itu adalah salah seorang murid beliau. Murid beliau Syekh Samsudin Al-Samsudin. Jadi menanamkan pada umur 5 tahun sudah, karena beliau itu memang diberikan pendidikan yang luar biasa, pendidikan tentang keislaman, Al-Quran dan pendidikan-pendidikan lain. Pada umur 5 tahun dari daerah di mana tempat beliau tinggal, beliau bersama dengan Al-Fatih memandang ke kerajaan, ke Konstantinopel itu apa? Itu adalah Konstantinopel. Maka itu yang akan ditaklukkan. Dari mana? Muncul itu ditanamkan terus dari gurunya, didorong gurunya, maka muncullah jiwa di dalam Al-Fatih untuk penaklukan dari Konstantinopel. Yang akhirnya berkat dorongan dari gurunya tertanam sebuah visi untuk penaklukan, akhirnya bisa ditaklukkan. Yang secara logika mungkin kekuatan saat itu ya, dibandingkan mungkin saat ini termasuk superpower ya. Superpower. Kalau sekarang ya mungkin Amerika lah ya, tandingannya Amerika. Kalau dulu Soviet, tapi Soviet runtuh, sekarang Amerika lah. Nah, tapi walaupun demikian dengan kekuatan yang ya belum begitu terlalu besar, maka Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel. Apa? Dari apa itu? Dari kekuatan visi. Dari kekuatan visi. Sehingga inilah di dalam keluarga kita harus punya visi ini. Visi sebagai keluarga muslim akan menentukan arah langkah kita ke depan. Di visi ini. Contoh kekuatan visi ini misalnya ini kita ambil. Ada 3 tukang batu yang sedang memasang bata. Tukang A, tukang B, dan tukang C. Nah dari ketiga tukang ini tentunya mungkin pekerjaannya sama. Tenaganya juga sama. Namanya tukang batu kan begitu. Menggunakan pekerjaannya sama, tenaganya sama, waktunya sama. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya dari ketiga tukang batu ini adalah tentunya adalah divisi. Ketika mereka ditanya, apa yang sedang kamu kerjakan? Mungkin nanti tukang batu A menjawab, ya saya sekedar disuruh misalnya untuk apa? Membangun bangunan ini, mungkin disuruh orang mendapatkan upah misalnya. Kemudian tukang B, mungkin tukang B akan menjawab berbeda lagi. Berbeda dia akan menjawab visinya. Oh saya membangun ini mungkin untuk mendapatkan upah, untuk kehidupan, menghidupi saya dan keluarga. Mungkin seperti itu. Tukang C mungkin berbeda. Saya membangun ini menyiapkan misalnya di sini TPA ya ini ya, TPQ ya. Saya membangun ini menyiapkan bangunan yang akan dipakai oleh generasi untuk belajar. Dan dari belajar itu nanti mereka akan menjadi generasi-generasi yang
luar biasa untuk membangun peradaban Islam misalnya. Itu sudah berbeda, Pak. Yang satu hanya sekedar mendapatkan upah, yang satu hanya sekedar disuruh saja, tapi yang satu mungkin visinya adalah untuk menyiapkan generasi ke depan, generasi untuk membangun peradaban Islam. Dia akan berbeda, walaupun sama-sama tukang batu, tetapi visi ini mereka sampaikan dengan berbeda. Dan ada satu cerita, Pak. Di samping tadi cerita Al-Fatih, kemudian ini cerita dari Korea Selatan. Inilah kekuatan visi. Sehingga kita harus bisa mencontoh dalam keluarga kita, mencontoh visi-visi yang seperti ini. Samsung dulu, ya. Ini cerita tentang Samsung. Ya, penulis ketika sedang persiapan S2 di Korea Selatan tahun 95, Pak. Seorang pelajar ya, bertemu dengan mahasiswi baru S1 asli Korea Selatan. Kemudian terjadilah dialog antara keduanya. Kemudian tiba-tiba mahasiswa baru S1 dari Korea Selatan ini mengajukan satu pertanyaan kepada seseorang yang sedang tugas belajar S2 di Korea Selatan tadi. Satu pertanyaan tersebut langsung membuat penulis tidak bisa berkata apa-apa. Dan apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakan adalah di sini merasa tidak punya jawaban yang baik, yang kemudian yang ditanyakannya adalah orang tersebut balik bertanya, memang kapan Korea Selatan akan menjadi negara nomor 1 di dunia? Maka yang S1 dari Korea tadi menjawab dengan tenang dan pasti, menjawab 2010. Ini cerita terkait dengan Samsung, Pak. 2010 dia akan menguasai dunia dari sektor elektronik. Pada tadi tahun 1995. Kemudian dia berarti kurang lebih 15 tahun menargetkan sebuah visi dia akan menguasai dunia. Kemudian katanya, saya masih tidak percaya bahwa jawaban seperti itu muncul dari seorang ABG yang setahu saya lebih banyak membicarakan gosip infotainment ketimbang urusan negara. Ya, kalau kita kan seperti itu, Pak. Karena memang kita tidak tahu apa sih visi kita ke depan. Sehingga anak-anak sekarang kalau ditanya nggak ada yang tahu apa. Padahal ini adalah menentukan sekali visi kita ini untuk kemajuan ke depan kita, negara kita tergantung dari visi ini. Kemudian saya berpikir jawaban 2010 itu adalah sebuah isapan jempol. Ya, nggak mungkin Korea menguasai elektronik tahun 2010. Ya. Namun ternyata hal tersebut salah, Pak. Tahun 2005 ini ceritanya beliau ini kembali lagi ke Korea Selatan. Apa yang terjadi? Maka tahun sebelum pergantian milenium, merek-merek elektronik Korea Selatan tidak dikenal dunia, termasuk juga oleh konsumen negara kita. Tapi faktanya, rakyat Korea Selatan sudah beramai-ramai membeli barang-barang elektronik pabrikan mereka sendiri yang harganya lebih mahal dan kualitasnya lebih buruk dari produk-produk Jepang pada saat itu. Dan saat si penulis ini bertanya mengapa mereka mau membeli produk yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih rendah, katanya. Mereka menjawab bahwa memang benar produk-produk Korea Selatan saat itu lebih mahal dan kualitasnya tidak lebih baik dibandingkan produk Jepang. Namun apabila rakyat Korea Selatan terus membeli produk-produk buatan perusahaan nasional mereka, maka perusahaan-perusahaan tersebut bisa terus berproduksi, melakukan riset dan investasi dan menciptakan produk yang lebih baik. Suatu saat perusahaan ini akan bisa membuat produk lebih baik dengan harga yang lebih murah.
Nah, visi yang sama juga dimiliki oleh pimpinan-pimpinan perusahaan Korea. Jadi bukan saja mahasiswa tadi, semua dari pelajar, mahasiswa sampai ke pimpinan-pimpinan negara. Jadi mempunyai satu arah, satu tujuan, satu visi. Yaitu tadi 2010, kalau ditanya kepada siapapun, kepada masyarakat Korea pada saat itu, mereka mengatakan bahwa Korea akan menguasai dunia. Nah, saat mereka dengan terpaksa menjual produk yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih buruk, mereka mengerti hal tersebut sebagai hutang yang harus dibayar suatu saat dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas lebih baik namun dengan harga yang lebih murah. Ini suatu saat kalau sudah tercapai, dia akan menawarkan kualitas yang baik tapi harga lebih murah. Nah, itulah yang terjadi pada Samsung. Sehingga pada saat tahun 2005 pencapaian Samsung sudah berhasil menyalip Sony, perusahaan elektronik Jepang yang selama puluhan tahun merajai dunia. Belum sampai ke 2010 mereka sudah mencapai itu, Pak. Itu kekuatan sebuah visi. Di dalam keluarga muslim juga harus demikian, Pak. Maksudnya ini hanya sebagai contoh. Jadi harus kita tanamkan di dalam keluarga kita. Visi kita tadi adalah apa? Ya tentunya visi kita adalah sebagai keluarga muslim adalah yang terakhir kita tujuannya adalah surga. Untuk mencapai itu tentunya harus melalui suatu ketakwaan. Belum lagi yang lainnya, LG menjadi jawara TV flat dan sebagainya. Banyaklah, otomotif juga sekarang sudah merajai untuk Korea Selatan, Hyundai dan sebagainya yang berkeliaran di sekeliling kita, Bapak. Nah, tahun 2010 gimana? Tadi tahun 2005. 2010 Korea Selatan belum menjadi negara nomor 1 di dunia seperti visi mereka masih ranking 23 dunia. Namun mereka sudah mengarah ke posisi tersebut. Sebuah gambaran yang sudah terbayang jelas di dalam benak setiap warga negara. Gambaran yang jelas mengenai masa depan negara mereka ini memberikan gairah, keyakinan, tekad yang lebih kuat daripada sekedar melakukan aktivitas rutin dari hari ke hari. Sehingga kalau kita punya visi, semua terarah, tujuannya jelas. Ini yang paling penting. Tetapi kalau tidak punya visi, maka arah yang akan kita tuju itu tidak jelas. Kemana arahnya? Dan kalau di dalam keluarga muslim bisa melenceng, Pak. Banyak melenceng. Yang ini yang kita harus hati-hati. Apalagi saat ini, kalau kita tidak mempunyai visi. Nah, kekuatan visi seperti itu, maka kegiatan yang kita lakukan tidak ubahnya seperti menyusun batu bata. Jadi tertata dengan rapi. Ya, akhirnya mengapa Korea Selatan itu bisa sukses? Korea Selatan meraih sukses karena memiliki visi yang jelas. Jadi kalau kita mau sukses di dalam keluarga Islam, tentunya kita harus punya visi yang jelas. Sebagai landasan dari visi itu, kalau di dalam keluarga Islam, tentunya tidak lepas dari hukum-hukum Islam. Tidak lepas dari hukum-hukum Islam. Kemudian memiliki target untuk mewujudkan visi, memiliki tahapan untuk mewujudkannya, dan memiliki keseriusan untuk menyebarkan visi. Memiliki pengorbanan untuk mewujudkan visi. Jadi tidak ada yang tidak butuh pengorbanan, Mbak. Kita mewujudkan untuk mencetak generasi yang baik di keluarga kita tentu harus membutuhkan pengorbanan. Tadi tujuan kita untuk menjadi keluarga yang Islami. Kira-kira ada pengorbanan enggak, Pak? Wali santri tentunya salah satunya sekarang. Itu merupakan pengorbanan. Bapak semuanya menyekolahkan, mendidik di TPQ. Ya, itu harus persiapan. Tahapan-tahapan itu merupakan persiapan dalam rangka kita mencapai visi kita. Keluarga bahagia dunia dan akhirat. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa dipersiapkan itu tentu tidak akan tercapai apa yang kita cita-citakan, Pak, visi itu.
Nah, ini yang harus kita persiapkan. Nah, bagaimana sekarang? Itu tadi kalau Korea seperti itu. Bagaimana dengan umat Islam, Mbak? Kira-kira wajahnya saat ini gimana? Secara umum. Apakah umat Islam sudah memiliki kekuatan visi? Kita bisa merasakan saat ini sekeliling kita. Secara keseluruhan ini. Sudah ada satu kesatuan visi apa belum, Pak? Kira-kira. Masih terpecah-pecah visinya. Sedangkan tadi kan Korea itu dari mulai anak TK sampai ke pejabatnya itu satu kata, satu visi. Itulah yang membuat mereka bisa meroket dengan cepat. Korea seperti itu, ya. Kalau kita masih terpecah-pecah, ya. Nah, ini untuk umat Islam. Tetapi kita jangan berkecil hati. Kita harus membangun, ya, membangun kekuatan visi umat Islam. Nah, bagaimana saat ini ekonominya? Bagaimana politik Islam, ekonomi Islam, sosial? Itu yang harus pendidikan Islam. Nah, harus dibangun, iptek dan sebagainya. Ini yang harus dibangun, Mbak, di dalam untuk membangun wajah umat Islam ini supaya memiliki visi dalam kehidupannya. Umat Islam itu memerlukan sebuah kekuatan visi, Pak. Termasuk dalam tentunya dalam keluarga. Ya, tidak hanya sekedar bekerja keras, tetapi memiliki visi membangun peradaban Islam. Itu yang kita cita-citakan semuanya. Membangun peradaban Islam. Saat ini apa sudah peradaban Islam? Tentu tadi karena masih tercampur dengan berbagai ideologi, Pak. Terutama yang paling kuat saat ini adalah di sekeliling kita adalah masalah ideologi kapitalis itu. Nah, kita harus bisa tapi membangun, menegakkan dari peradaban ini. Ya, tentunya harus punya visi, punya kesatuan visi semuanya, Bapak semuanya, ya. Nah, ini sekedar contoh juga sama. Kalau 3 ustadz yang mengajar di TPA mungkin TPQ sini. Kalau ditanya mungkin dia berbeda-beda. Walaupun pekerjaannya sama, tenaganya sama, waktunya sama, yang membedakan apa? Tentu dari visinya. Ustadz yang satu sekedar mungkin ngajar, sekedar untuk mendapatkan gaji. Ustadz B sekedar untuk apa? Sengajar saja, kewajiban. Tapi Ustadz C mungkin dia memiliki visi yang berbeda. Sebagaimana tadi membangun, tukang bangunan tadi. Mengajar itu adalah dalam rangka mempersiapkan generasi yang lebih baik, dalam rangka untuk mencetak generasi-generasi yang bisa mewujudkan peradaban Islam misalnya. Walaupun hanya ngajar di TPQ tapi mempunyai visi yang seperti itu, suatu hal yang luar biasa itu. Itu yang harus ditanamkan kepada pengajar-pengajar, nanti ditularkan kepada para siswa tadi, Bapak semuanya. Karena kekuatan visi ini ya akan yang mencapai nanti hasil, ya, dalam rangka mewujudkan peradaban dunia Islam. Nah, untuk mencapai visi ini, maka tentunya yang namanya kita ingin mencapai penerapan dari syariat Islam, ada 3 cakupan, Mbak. Ada 3 cakupan. Supaya peradaban itu Islam itu bisa terbentuk, maka di dalam syariat Islam itu ada 3 dimensi. 3 dimensi. Mungkin yang selama ini ada sebagian orang yang hanya memahami, berkutat hanya di dimensi 1. Tetapi tidak memperhatikan dimensi-dimensi yang lainnya. Padahal secara keseluruhan, di dalam cakupan syariat Islam itu ada 3 dimensi, Pak. Yang pertama adalah dimensi hubungan manusia dengan Allah. Yaitu ada terkait dengan akidah,
aqaid. Kemudian yang kedua adalah ibadah yang kita lakukan, puasa, sholat, dan sebagainya. Nah, itu dimensi 1. Jadi tidak bisa lepas ketiga dimensi ini harus merupakan kesatuan yang harus kita tegakkan di dalam keluarga Islam. Dimensi yang kedua adalah hubungan manusia dengan dirinya. Apa saja di dalamnya, misalnya terkait dengan makanan, minuman, kan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri itu. Kemudian pakaian, akhlak, itu masuk ke dimensi kedua. Dan yang banyak dilupakan adalah dimensi ketiga, Pak. Hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di samping banyak dilupakan, banyak diabaikan, bukan hanya itu. Mungkin sudah melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan syariat. Contoh di dalamnya adalah sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam. Ya, tentunya saat ini kita belum bisa melaksanakan ini. Tetapi cakupan syariat Islam harusnya sebagai seorang muslim kita harus sebagai seorang Islam, maka kita harus bercita-cita untuk melakukan ini. Sistem pemerintahan Islam. Saat ini kita tidak pakai sistem ini. Kemudian sistem ekonomi Islam. Apakah saat ini kita sudah pakai sistem ekonomi Islam, Pak? Karena sistem pemerintahan juga tidak, ya tentu ekonominya juga tidak, belum. Ya mudah-mudahan dengan kekuatan visi dari kita semuanya akan mencapai ke sana. Untuk penerapan ekonomi Islam. Sekarang kan penerapan ekonominya ekonomi kapitalis, ya, sistem perbankan, sistem riba dan sebagainya berjalan di mana-mana. Ya enggak, Pak? Hampir dari semua kita, Pak. Terutama ekonomi, salah satu contoh ekonomi, sistem riba dan sebagainya, salah satu contohnya. Hampir dari kita mungkin pernah, mungkin kalau saya dulu seperti itu, Pak. Ya alhamdulillah sekarang sudah melepaskan diri dari itu. Karena belajar ingin merubah diri, Pak. Tapi kalau bapak-bapak mungkin enggak ya. Enggak jauh beda ya dulu. Saya kalau di sistem ekonomi ini salah satu yang paling terkesan di sistem perbankan. 29 tahun, Pak, saya tidak pernah lepas dari hutang riba. Dari mulai pegawai sampai tahun 2019, Pak. 2019. Yang namanya SK itu udah pernah lulus, Pak. SK pertama SK guru, kemudian ke dosen, udah pernah lulus sampai 2019. Baru pulang ke rumah itu tahun 2019, Pak. 2020 awal. Baru. Karena apa? Memang diajarkan sistem ekonomi yang ada saat ini ya seperti itu. Makanya kalau kita tidak belajar, tidak mau menyadari akan hal ini, kita akan masuk ke dalamnya. Ya. Ini. Sistem sosial juga sama, Pak. Sistem pidana apalagi, pidana Islam. Politik pendidikan Islam juga sama. Dan politik luar negeri juga sama. Nah, ini dimensi yang ketiga. Dimensi ketiga ini banyak yang termasuk dimensi muamalah ya, yang banyak diabaikan dan dianggap sepele. Yang dimensi ketiga. Mungkin dimensi 1 sudah cukup lah ya, sudah rata-rata sudah mengamalkannya walaupun belum sepenuhnya. Dimensi 2 sudah pasti. Kemudian dimensi 3 ini yang satu cakupan dari syariat Islam yang banyak terabaikan. Oleh karena itu, maka dimensi-dimensi ini ya supaya kita mencapai pemahaman yang menyeluruh tentunya harus kita pahamkan dalam keluarga kita, khususnya kepada kita sendiri sebagai kepala keluarga. Untuk menjadi kepala keluarga yang tangguh, maka cakupan syariat Islam ini harus
pahamkan kepada diri kita untuk kita amalkan, Pak. Saat ini belum bisa keseluruhan, ya bertahap, tapi perlu melakukan belajar peningkatan diri kita sendiri. Saya sendiri juga belum bisa semua, tetapi sedikit-sedikit berusaha untuk mempelajari. Salah satunya tadi adalah dalam sistem ekonomi. Yang dengan menggunakan sistem ekonomi riba, saya tinggalkan, Pak. Saya sudah sejak 3 tahun yang lalu sudah, alhamdulillah sudah meninggalkan itu. Sehingga utang-utang di perbankan, koperasi dan sebagainya itu setelah saya hijrah 3 bulan selesai, Pak. Itu karena kekuatan tadi visi untuk meninggalkan itu, ya kita bisa, Pak. Jadi mungkin bagi bapak-bapak yang masih ada terkait dengan masalah hutang piutang, riba, ya upayalah kita untuk belajar. Semuanya itu ada pembelajarannya, untuk melepaskan diri dari situ pasti bisa. Bapak-bapak pasti bisa. Pasti bisa. Yang penting kita mau untuk melakukan. Saya banyak melakukan pembinaan teman-teman yang terlilit utang riba, Pak. Alhamdulillah bertahap selesai. Pada selesai. Jadi ini terkait dengan dimensi 3 ini. Nah, cakupannya tidak boleh kita abaikan. Ketiga dimensi ini harus kita penuhi supaya visi dari keluarga Islam itu benar-benar tercapai tadi. Kan kita ingin masuk surga salah satunya. Ya, lewat ini. Laksanakan 3 cakupan syariat Islam ini. Nah, ini. Nah, bagaimana kita mewujudkannya? Ya, tentunya kita harus menjadi muslim yang tangguh tadi, menjadi ayah yang tangguh. Salah satunya. Muslim yang mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tanpa itu ya gak akan bisa, Pak. Karena kan kita sudah jelas, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dijadikan. Kalau Allah melarang, ya jangan kita lakukan. Kalau Allah memerintahkan, kita kerjakan. Demikian juga kita melaksanakan apa yang telah diteladankan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga adalah menjadi muslim pejuang. Ya, sekecil apapun kita ikut berkiprah untuk saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita semua. Seperti acara seperti ini kan dalam rangka untuk saling mengingatkan sebenarnya. Nah, sekecil apapun kita berperan menjadi muslim pejuang. Entah lewat harta kita, entah lewat kemampuan kita, entah lewat ilmu kita, ya itulah yang dinamakan dengan muslim pejuang. Tetapi kita sekecil apapun berperan dalam rangka mewujudkan tadi adalah peradaban Islam, Pak. Ini bagaimana cara menjadi muslim pejuang itu? Kita harus menaikkan level berpikir kita, salah satunya. Ya. Hingga mampu mencapai level berpikir ketiga. Cara berpikir itu ada 3, Pak. Level berpikir tingkat 1, level berpikir tingkat 2, dan level berpikir tingkat 3. Nah, naikkan level kita. Saat ini masih di level mana kita? Ini tapi mungkin nanti kita bahas lebih lanjut, Pak. Untuk level berpikir itu 1 kali pertemuan 1 supaya lebih paham. Level berpikir tingkat 1 itu, tingkat 2, tingkat 3 itu 3 kali pertemuan nanti harusnya. Tidak mungkin kita selesai kalau mau benar tuntas. Nah, untuk level berpikir tingkat 1 itu berpikirnya masih teknis, jangka pendek. Itu sifatnya berpikir tingkat 1. Tadi disuruh supaya kita bisa mencapai itu adalah kita naikkan level berpikir kita, ya. Salah satu cara menjadi muslim pejuang itu adalah menaikkan level berpikir. Cara menaikkan level berpikir yaitu 1, berpikir teknis, yang kalau baru 1. Berarti dinaikkan. Kita lebih mengenal lagi bagaimana berpikir strategis, jangka
menengah. Kemudian yang ketiga adalah berpikir ideologis, jangka panjang. Berpikir ideologis itu ya, kalau kita sebagai muslim adalah ideologi, tadi sudah saya sebutkan. Ada 3 ideologi saat ini adalah ideologi Islam, ideologi kapitalisme, ideologi komunisme. Tentu kita sebagai muslim, kita memilih ideologi Islam. Jangka panjang ini yang akan dibahas lebih lanjut Bapak semuanya. Jadi kalau mau jadi muslim pejuang itu salah satu caranya ada menaikkan level berpikir. Sebagai muslim kita harus mempunyai cara berpikir level 3. Ya. Contoh ini, bagaimana cara mengatasi pelemahan rupiah? Cara berpikir level 1 gimana? Cara mengatasinya, pelemahan rupiah. Jangka pendek. Sekarang pemerintah gimana? Itu level 1. Kalau rupiah melemah mungkin bisa dengan apa Pak? Menaikkan pajak. Kemudian hutang. Itu kan jangka pendek saja. Sudah habis nanti udah kembali lagi pada semula. Itu cara berpikir ya pada saat itu selesai. Tetapi untuk jangka panjang tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan. Contoh itu yang di negara seperti itu. Ya, pelemahan rupiah dilakukan mungkin digelontorkan uang dengan ngambil hutang, dengan menaikkan pajak itu. Level 2, berpikir strategis, jangka menengah. Gimana untuk mengatasinya? Pelemahan rupiah misalnya. Kira-kira gimana Pak ngatasi jangka menengah? Ada yang tahu saat ini yang fakta kelihatan di pemerintahan kita? Berpikir yang lebih strategis lagi, tidak hanya mengandalkan utang, pajak dan sebagainya. Kira-kira apa Pak? Pemerintah ngatasi saat ini untuk yang berpikir strategis untuk mengatasi pelemahan, misalnya terjadi pelemahan rupiah, biasanya yang dilakukan. Ya mungkin ya dilakukan membuka peluang-peluang kerja, industri baru dan sebagainya. Itu kan akan meningkatkan nanti dari itu jangka menengah, meningkatkan dari pendapatan dan sebagainya. Itu salah satunya. Kalau jangka panjang gimana? Berpikir ideologis. Berpikir ideologis ini untuk jangka panjang. Bagaimana cara mengatasinya? Ya tadi, sistemnya yang harus dirubah. Ideologi kita adalah ideologi Islam. Sistem-sistem yang ya sistem-sistem kapitalis dan sebagainya ya itu yang harus dirubah menjadi sistem yang lebih mendukung kepada ideologi Islam, sistem perbankan dan sebagainya. Misal kalau ekonomi tentunya terkait dengan ekonomi ya, sistem-sistem seperti yang dilakukan saat ini model sistem riba dan sebagainya yaitu untuk dihindarkan. Kan tidak dihindarkan pemerintah, malahan semakin menambah hutang, semakin banyak. Bertambah terus gak Pak? Tiap tahun, tiap waktu bertambah gak? Bertambah terus. Kalau itu terus-teruskan tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Hanya dengan menaikkan pajak untuk mengatasi permasalahan. Hanya dengan hutang tidak akan selesai Pak. Fakta di yang terkecil saja Pak. Teman-teman saya banyak pengusaha-pengusaha itu. Pengusaha-pengusaha itu menyelesaikan biasanya hanya dengan utang.
Semakin dia ngutang, semakin terperosok, Pak. Sehingga apa yang biasanya kita anjurkan? Stop utang. Lakukan usaha dengan kemampuan sendiri. Dan bisa lepas, Pak. Dan usahanya bisa naik kembali. Itu cara yang benar. Berpikir ideologis. Dasarnya kita adalah kepada pemikiran terkait dengan ideologi Islam. Segala sesuatu berpedoman kepada syariat Islam. Nah, kalau dengan penyelesaiannya itu tidak akan selesai, Pak. Tidak akan selesai mengatasi permasalahan di tingkat negara seperti itu, ya. Dan banyak contoh-contoh yang lain mengatasi bencana asap dan sebagainya. Ya, tetap dari pola berpikir dulu yang harus ditingkatkan. Sehingga kita bisa sebagai muslim, maka kita harus berpikir ideologis, berpikir jangka panjang. Nah, ini satu persatu nanti kita bahas, mungkin kalau ada waktu ya, Tadrian, kita bahas karena ini satu persatu. Mana berpikir teknis itu lebih realnya nanti di mana, berpikir strategis itu gimana, berpikir ideologis itu gimana. Yang diharapkan adalah kita itu sebagai muslim naikkan level berpikir kita kepada berpikir ideologis jangka panjang. Sehingga kita bisa membedakan, oh ini berpikir jangka pendek, ini berpikir strategis, ini berpikir jangka panjang. Nah itu. Contoh lain, misalnya mengatasi macet, banjir, dan sebagainya. Tetap berpedoman kepada cara kita berpikir. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu sebenarnya dari cara kita berpikir. Ya. Nah, ini visi peradaban Islam tadi, ya. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan visi. Jadi kekuatan visi itu luar biasa sehingga untuk mencapai sesuatu itu perlu kita sebagai keluarga muslim perlu adanya visi. Visinya sudah jelas dalam rangka kita untuk melaksanakan ketaatan nanti yang akhirnya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu visinya. Dan untuk mencapai itu tentu dengan berbagai cara, berbagai tujuan yang ingin kita laksanakan sehingga di dalam keluarga Islam sebagai muslim kita harus punya visi tadi, sudah tahu. Dan untuk melaksanakan visi-visi itu tadi ada 3 cakupan syariat yang harusnya tidak kita lupakan bahwa ada dimensi 3 dimensi. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Dimensi 1 terkait dengan akidah dan syariat. Dimensi 2 terkait hubungan manusia dengan diri sendiri dan tentang makan, minum, akhlak dan sebagainya. Dimensi 3 terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan kita dengan orang lain. Yang di dalamnya itu yang sangat luas sekali dan itulah yang kadang-kadang banyak dilupakan. Sehingga untuk mencapai tujuan tadi, ketiga visi ini, ketiga dimensi ini harus benar-benar kita laksanakan. Ya, secara menyeluruh, tidak pilih-pilih, ya, tidak pilih-pilih. Dipilih mana yang menguntungkan, diambil, yang tidak menguntungkan ditinggal. Padahal yang menguntungkan itu belum tentu sesuai dengan syariat. Kita acuannya adalah kepada syariat Islam. Ideologi kita adalah ideologi Islam. Itu yang diharapkan. Untuk menjadi keluarga tangguh, muslim yang tangguh, maka kita harus melaksanakan itu. 3 cakupan dari syariat tadi harus benar-benar kita laksanakan secara keseluruhannya. Tidak boleh pilih-pilih di dalam pelaksanaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Ustadz Rian, terima kasih. Kenapa? Iya, boleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sementara saya akhiri dulu untuk penyampaian dari materi ini. Kita sekedar berbagi saja untuk terkait dengan visi keluarga Islam untuk menjadi keluarga yang tangguh ini tentunya dimulai dari visi, ya.
Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.